Di bulan Maret 2022, ada fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang menantikan suatu hal yang tidak biasa. Mereka berteriak, menyoraki, ketemuan! Hati mereka tersentuh. Dan akhirnya menangis. Momen itu terjadi saat penayangan episode terakhir dari salah satu anime, yaitu 86. Bro, it's happening, dude. They're meeting face to face for the first time, dude. Mereka melihat episode terakhir dengan emosi yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. She's crying too. At least I'm not the only one. Mereka tidak mengira bahwa momen yang seharusnya biasa itu malah menjadi momen yang paling mereka nantikan. Ini dia yang gua tunggu-tunggu. Oh my god. Momen yang paling ingin mereka lihat dan menjadi momen yang paling membahagiakan bagi mereka. Ya diketahui akhir 1 frame. Oh my god. 1 frame. Di video kali ini, gua mau ngajak kalian yang udah nonton anime ini untuk bernostalgia dengan momen yang paling menakjubkan yang kita rasakan di tahun 2022. Momen bahagia ketika kita semua bersorak-sorai hanya untuk melihat Shin ketemu dengan Lena. Ketika kita membicarakan 2 episode terakhir ini, maka satu hal yang muncul di kepala kita. Kenapa episode ini bisa begitu menarik hati kita? Kenapa kita bisa nangis hanya karena nontonin orang lagi kopdar? Well, ada beberapa alasan, dimulai dari yang paling simple, yaitu timing. Episode terakhir 86 tayang 2 bulan dari jadwal seharusnya. Setelah sebelumnya, anime ini terus ngedelay perilisan episodenya. Hal itu terus terjadi sampai akhirnya 2 episode terakhir diumumkan akan diundur selama lebih dari 2 bulan. Tentu saja, fans dan orang-orang yang nonton anime pada ngamuk. Mereka udah gak sabar buat ngeliat gimana nanti endingnya. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya episode ke-22 rilis. Walaupun fans udah murka nih di awal, mereka udah kesel nungguin episodenya rilis. Tapi setelah nonton episode ke-22, gak ada satupun orang yang kecewa. Mereka puas nontonnya. Terus minggu depannya, rilis lagi tuh episode ke-23. And again, episode 23 is just... I wanna cry. Selanjutnya, gua mau kalian tepuk tangan dulu ke seseorang. Kasih hormat dan respect ke orang ini. Direktur 86, Toshimasa Ishii. Semua keindahan yang lu tonton, itu salah satunya adalah karena dia. Di 2 episode terakhir itu, kita sebagai penonton diubrak-abrik emosinya, ditarik ulur. Hal semisal, ini mereka bakalan ketemu gak sih? Jadi sekarang mereka bakal bareng-bareng nih. Tuh kan si Lena jadi komandannya lagi. Setim lagi nih mereka. Oh bener yang jadi komandan. Sialan, gak ketemu mereka. Oh enggak. Oh fuck. Bener. We're not getting it. They're not gonna meet. Tuh ketemu ternyata mereka. Ketemu. Wait, they're actually gonna meet, man. Kita dikasih sesuatu yang tidak kita duga, sehingga ngebuat kita bisa ngerasain emosi kegembiraan yang sangat meluap-luap. Dan yang terakhir adalah karena cerita dan karakternya itu sendiri. Di 2 episode terakhir ini, kita benar-benar disuguhkan development karakter yang luar biasa. Gua pengen ngebahas ini sedikit lebih dalam. Jadi, gua bagi kedua bagian. Yang bagian pertama, Shin a Purpose. Dan yang kedua, Handler One I Won't Forget. Shin a Purpose. Untuk apa aku hidup? Tidak ada lagi hal yang ingin aku lakukan. Tidak ada lagi hal yang bisa membuatku untuk berharap akan hari esok. Dimanapun aku berada, aku selalu sendirian. Mereka semua satu persatu meninggalkanku seorang diri. Shin adalah seseorang yang punya masalah dan trauma masa lalu, di mana ia disalahkan oleh kakaknya sendiri atas kematian kedua orang tua mereka.
kakaknya mengalami kegilaan yang tidak terkendali, bahkan sampai hampir membunuh Shin yang saat itu masih anak-anak. Rasa bersalah yang Shin alami terus ia bawa sampai dewasa, karena dia merasa kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab membunuh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menjadi seorang Shinigami untuk mengakhiri penderitaan teman-temannya yang sedang sekarat di medan perang. Shin dengan tangannya sendiri mengakhiri hidup temannya yang sudah tidak bisa lagi bertempur. Itu dilakukan bukan hanya untuk mengakhiri penderitaan mereka, tapi juga agar musuh mereka, yaitu Legion, tidak bisa mengambil kepala teman-temannya untuk dijadikan AI dari mesin-mesin musuhnya. Bahkan dengan tujuan dan manfaat yang berarti, Shin tetap saja merasa bersalah dan merasakan kesepian yang sangat mendalam. Dia merasa orang-orang di sekitarnya pergi meninggalkan dia seorang diri. Di sepanjang perjalanannya, Shin mulai menyadari banyak hal. Hubungannya dengan Lena, pertempurannya dengan kakaknya, dan kehidupan dia di sebuah negara baru membuat dia berkembang dan memiliki pandangan lain akan kehidupan. Akhirnya, dia bisa menemukan tujuan dalam hidupnya. Dia ingin membawa orang-orang yang selama ini bersamanya melihat kedamaian tanpa perang. Hal baru yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Semua itu memuncak ketika akhirnya dia bertemu dengan Lena. Setelah sebelumnya mereka tidak pernah melihat satu sama lain dan bertemu secara langsung, Shin akhirnya bisa bertemu dan saling bertatap muka dengan Lena. Seseorang yang tidak akan pernah melupakannya. Seseorang yang akan terus pergi ke tempat dia berada dan tidak akan pernah meninggalkannya seorang diri lagi. Handler 1, I won't forget. Aku tidak akan lupa. Aku tidak akan melupakan kalian. Kalian yang sudah berjuang mengorbankan nyawa untuk melindungi tempat ini. Kau bilang kau tidak akan melupakanku, walau kau pergi jauh meninggalkanku. Mungkin sekarang aku masih berada di tempat yang berbeda denganmu, tapi suatu saat aku akan mengejarmu dan tiba di tempat di mana kau berada. Lena berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun dia terlahir dari keluarga bangsawan dan dari ras Alba, dia tidak pernah sekalipun merendahkan orang-orang yang ada di kawasan 86. Malahan, dia ingin berperang bersama dengan mereka di garis depan untuk menghancurkan musuh mereka, yaitu para Legion. Tapi keadaan tidak berpihak padanya. Bukan hanya dia mengalami kesulitan karena memiliki pandangan yang berbeda, dia juga harus berpisah dengan Squad 86 yang ada di bawah komandonya. Squad yang dipimpin oleh Shin ini menerima misi untuk pergi ke markas Legion. Sebuah misi yang hanya bertujuan untuk menyalurkan hasrat rasisme para Alba. Sebuah misi bunuh diri. Lena harus rela melepaskan rekan-rekannya pergi jauh meninggalkan dirinya sendirian. Walaupun ditinggal sendirian, Lena tidak pernah menyerah. Dia terus berjuang bahkan saat terjadi serangan skala besar yang diluncurkan oleh Legion. Serangan yang bisa menghancurkan Republik San Magnolia hanya dalam waktu 1 minggu saja. Lena berhasil bertahan hidup dari serangan besar itu, menunjukkan tekad dia yang besar dan keinginan dia untuk mengejar apa yang Shin raih. Setelah peperangan yang sengit selama 2 bulan, akhirnya Republik Giat bisa menjangkau dan menyalurkan bantuan kepadanya. Mereka bisa membantu Republik San Magnolia untuk bertahan pasca serangan besar. Semua perjuangan dan kegigihan Lena terbayarkan, sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan orang yang selama ini ia kejar. Handler 1ギアーデ連邦軍大尉元スピアヘッド戦隊戦隊長新鋭ノーゼンです。
Shin menyadari keinginan dan harapan Lena. Dia tahu kalau Lena ingin mengejar dirinya dan melakukan apapun agar bisa berdiri berdampingan dengan para 86. Sehingga saat ia bertemu dengan Lena, ia menyambutnya dengan senang hati. Shin mengajak Lena untuk pergi bersama ke tempat tujuan mereka yang baru. Tempat di mana peperangan sudah berakhir dan hanya ada kedamaian yang menyelimutinya. Semoga video ini bisa menjadi tempat untuk lu bernostalgia dan menceritakan pengalaman juga emosi-emosi yang lu rasain ketika nonton anime ini. Gua tunggu sharing lu di kolom komentar. See you.